Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita masuk ke kuliah Fisika Dasar 2 ya, dalam keadaan yang sedang dikarantina kita semua karena COVID-19. Semoga musibah ini cepat berlalu dan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita bahas mengenai materi medan listrik. Sebenarnya ini materi sudah diberikan ketika di kelas ya, tapi ini biar lebih mantap lagi konsepnya, jadi akan saya ulangi. Ada yang masih ingat apa itu medan listrik? Ya, ada? Silakan dijawab sendiri. Jadi kita sebelum ke medan listrik, kita ke sumber listrik dulu. Sumber listrik itu apa sih? Kenapa ada listrik? Nah, sumber listrik itu dia adalah muatan listrik, atau kalau simbolnya itu Q begini ya. Jadi sumber listrik itu adalah muatan listrik. Nah, kalau misalnya ada muatan listrik di satu tempat begini, Q begini, maka daerah di sekitar Q yang masih dipengaruhi oleh medan Q, yang masih dipengaruhi oleh muatan Q ini, dia namanya daerah medan listrik. Jadi misal saya punya muatan Q di sini. Ini lingkaran titik-titik lingkaran putus-putus ini yang saya gambar adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan Q. Maka titik P ini dia ada medan yang dipengaruhi oleh Q. Sedangkan titik O di sini dia tidak mempunyai medan yang dipengaruhi oleh Q. Maka medan yang dipengaruhi oleh Q hanya sampai titik-titik terluar lingkaran ini. Paham ya? Jadi medan listrik itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik Q atau sumber listrik yang berupa muatan. Nah, medan dia itu simbolnya E begini. Dan dia ada panah atasnya begini ya, ada panah atasnya, maka dia merupakan besaran vektor. Kalau besaran vektor dia punya apa? Punya besar dan punya arah. Jadi nanti kalau di perhitungan kita mencari medan listrik itu penjumlahannya juga penjumlahan yang sesuai, yang mengikuti kaidah-kaidah penjumlahan vektor, bukan penjumlahan biasa. Gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalnya medan itu sumbernya itu muatan listriknya itu positif Q dan negatif Q, bedanya itu di mana? Oke, di sini ya, saya punya positif Q, muatan positif Q di sini. Dan saya punya negatif Q di sini. Kalau muatannya positif, arah medannya itu keluar dari muatan, keluar sumber. Jadi arah panahnya itu dia keluar begini. Semakin menjauhi dari sumber, maka kuat medannya itu akan semakin kecil. Makanya panahnya itu saya gambarkan semakin pendek. Kalau misalnya dia muatannya negatif Q, maka medan di sekitarnya itu arahnya mendekati sumber. Jadi, dan semakin menjauhi sumber, itu juga kuat medannya semakin kecil. Makanya arah panahnya ini saya gambarkan semakin pendek. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di kelas ya. Jadi, kalau di sini saya punya, sebentar. Kalau di sini saya punya muatan positif Q. Di sini ya, muatan positif Q. Saya mau tahu, saya punya titik P di sini. Titik P ini masih dipengaruhi oleh muatan positif Q. Maka dia punya medan di titik P yang dipengaruhi oleh muatan Q. Arahnya kemana? Karena positif, maka arahnya menjauhi sumber, arahnya keluar. Inilah medan di titik P. EP. Paham ya? Lalu, kalau misalnya saya punya muatan negatif Q di sini. Saya punya titik P di sini, di mana titik P ini masih berada di dalam medan yang dipengaruhi oleh muatan listrik minus Q. Maka kalau saya mau menggambarkan medan di titik P bagaimana? Karena di sini muatannya min Q, maka arahnya mendekati sumber. Begini ya. Ini adalah medan di titik P. Paham?